Wababun minal ilmi, satu rakaat dari ilmu, nu'allimuhu yang kami ajarkan, umila bihi aw lam yu'mal, diamalkan orang dengan ilmu itu atau tidak, ahabbu ilaina, lebih kami cintai min mi'ati raka'atin, daripada 100 rakaat tatawuan sunat. Wa qad zahara bima dzakarnahu, sungguh jelas dengan apa yang telah kami jelaskan, kami sebutkan, annal istighala bil ilmi, bahwa bekerja dengan ilmu, menuntut ilmu, belajar atau mengajarkan ilmu agama atau membahas muzakarah ilmu agama, afdalu, lebih afdal min nawafilil ibadatil badaniyah, daripada ibadah-ibadah sunat badani, min salatin, sembahyang, wa siyamin, puasa, wa tasbihin, tasbih, wa du'ain, du'a, wa nahwi dzalik. Orang puasa sunat, tapi kada kawa belajar, kada kawa mengajar, kada kawa mutalaah karena puasa. Antara saya kong kada puasa, cumanya kawa belajar ilmu, jauh abdalnya orang yang belajar tadi walaupun dia kada puasa sunat. Walaupun kada puasa sunat. Wa li'anna ulama, bahwa orang-orang yang punya ilmu warasatul anbiya, pewaris para nabi alaihim assalatu wassalam. Wa laisa dzalik lil muta'abbidin, dan tidak adalah demikian bagi orang yang ahli ibadah. Orang ahli ibadah bukan pewaris nabi. Kalau orang banyak punya ilmu, ahli ilim, pewaris nabi. Wa kana al-imamani Sufyan az-Zawri wa Syafi'i yaqulani laisa syai'un ba'dal fara'id afdala min talabil ilm. Tidak ada sesuatu sesudah yang fardu-fardu yang lebih afdal daripada menuntut ilmu. Jadi sesudah sembahyang fardu yang paling afdal adalah menuntut ilmu. Makanya kalau kita belajaran di mana, misal kita belajaran maghrib belajaran orang bang Isa, apakah kita lebih baik meneruskan belajaran atau berhenti karena sembahyang Isya di awal waktu, mana gana pahalanya? Lebih baik meneruskan pelajaran itu, lebih baik meneruskan pelajaran itu daripada berhenti sembahyang Isya berjamaah di awal waktu. Karena paling afdal ibadah sesudah sembahyang fardu adalah menuntut ilmu. Misalnya pengajian ma'al alang udah maghrib kurang bang, terusakan aja, dia pukul 8 udah Isya kada apa-apa. Lebih afdal itu. Itu pernah diceritakan Imam Malik radhiyallahu anhu, sidin belajaran. Lalu ada orang bang, di antara murid sidin ada yang berdiri nak sembahyang, ini tak guru sidin, udah sidin nang ikam duduk lebih afdal daripada ikam datangi itu, daripada sembahyang berjamaah di awal waktu. Karena tidak ada ibadah yang lebih afdal sesudah yang fardu daripada menuntut ilmu. Jadi satu anugerah, satu nikmat, satu pemberian Tuhan yang sangat besar yang kada ternilai harganya bagi manusia-manusia yang diberi Allah hidayah untuk menuntut ilmu agama itu. Itu nikmat agung yang wajib disyukuri. Nikmat yang sangat besar yang wajib disyukuri adalah dibukakan Tuhan hati kita untuk datang ke tempat majelis ilmu menuntut ilmu. Dan ini hanya Allah berikan kepada segelintir manusia, hanya segelintir. Kalau harta, orang kafir diberi Tuhan, orang kena sembahyang diberi Tuhan, jabatan orang fasik diberi Tuhan, orang murtad diberi Tuhan. Tapi kalau untuk terbuka hati menuntut ilmu, ini hanya diberi Tuhan kepada aulianya, kekasih-kekasihnya, kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling tinggi, paling afdal dari sekalian amal yang dijadikan kedekatan dengannya kepada Allah Ta'ala, Tuhan alam semesta, bahwa itu belajar, mengajar, min a'zamil ibadat, paling besar ibadat, wal fadailul mustajadat, dan fadilah-fadilah yang baik. Wa anal istighala bihi, bahwa bekerja dengan ilm, min afdalit taat, paling afdal taat. Hatta haji sunat, umrah sunat, nang sunat-sunatnya tuh. Amun aku naik haji sunat, aku ketinggalan pelajaran mungkin sekian minggu, pahalanya gana menuntut ilmu itu daripada berhaji sunat itu. Mencari pahala, mencari rami lain lagi kisahnya. Umrah sunat, mana gananya menuntut ilmu duduk sajam hanya menuntut ilmu, beratus kali umrah karena menyamai. Kecuali nang wajib lain kisah, umrah wajib lain, haji wajib, ini nang sunat. Orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menuntut ilmu, itu alamat dia husnul khatimah.
alamat husnul khatimah. Hati ini ketujuh mendengar pengajian ilmu agama, ketujuh datang ke tempat pengajian agama. Tandanya orang ini bakal husnul khatimah, tandanya bakal orang ini penghuni surga. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah utuh, anugerah keterbukaan hati menuntut ilmu ini kada semua orang diberi Allah. Barangkali kita serumah ada 5 orang, mungkin nanti 2 orang yang suka menuntut ilmu, yang lainnya kada suka, padahal darahnya sama, keturunannya sama, abahnya sama, tapi Allah memberikan keterbukaan hati menuntut ilmu itu benar-benar kepada orang yang sudah dipilihnya, pada keutamaan penuntut ilmu dan mempaham pada agama. An Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilm fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Orang yang keluar rumah menuntut ilmu, dia itu adalah fi sabilillah sampai dia pulang ke rumahnya. Andai kata di tengah jalan dia mati sebagai sabilillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ghada ila al-masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allima kana lahu ka ajri hajjin tammatin hajjatuhu. Barang siapa berangkat ke masjid tidak ada tujuan selain hanya belajar ilmu atau mengajar ilmu, pahalanya sama dengan orang naik haji sempurna, ujar Rasulullah. Ini tuh kalau betah lagi. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghudu war-rawah fi ta'allumid din khairun 'inda Allah min al-jihad fi sabilillah fi sabili. Pulang pergi menuntut ilmu agama lebih baik di sisi Allah daripada jihad fi sabilillah. Wa qala alaihi salatu wassalam man tafaqqaha fi dinillah azza wa jalla kafahu Allahu ma ahamma. Siapa-siapa yang belajar ilmu agama Allah, siapa-siapa ujar Nabi kita yang belajar ilmu agama Allah, Allah cukupkan akan dia yang ia pikirkan, yang ia pentingkan. Artinya kebutuhannya dicukupi Allah. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah memberikan dia rezeki dari yang tak terduga-duga. Warada fil athar fa inna Allah takaffala li talibil ilm bi rizqihi. Allah menjamin bagi orang yang menuntut ilmu itu rizkinya. Qala Sayyidina al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad nafa'allahu bih, hadha takaffulun khasun ba'da takafful al-'am alladhi takaffala Allah bihi likulli dabbatin fil ard. Maksudnya Allah menjamin rezeki orang yang menuntut ilmu itu adalah jaminan khusus. Memang semua makhluk dijamin Allah rezekinya. Kalau menuntut ilmu itu ditambah jaminan. Fayakunu ma'nahu, maka jadilah artinya ziyadat at-taisir, ditambah kemudahan datangnya rezeki. Warab al-mu'nah wal kulpah, diangkat kesusahan, diangkat kepayahan pada mencari rezeki, wa husulihi, dan hasilnya rezeki. Intah. Wa min kalami Sayyidina al-Arif bil Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi nafa'anallahu bih, idza kana lil insani fahmun bil ilm, bila mana bagi manusia itu ada paham ilmu, wa manahahu Allahu himmatan fi talabihi, Allah berikan kepada dia kegemaran, keinginan pada menuntutnya, fadzalika aqwa sababin li husul rizq, itu paling kuat sebab untuk datangnya rezeki. Wala amfa'alahu min dzalik, dan tidak ada yang lebih bermanfaat daripada yang demikian. A'ni talabul ilm, menuntut ilmu. Payam bagi ayyasri fahammahu, sayugianya dia mencurahkan pikirannya, kesungguhannya bitalabihi, pada menuntut ilmu. Wala yatakallafa talab rizki, dan tidak bersusah payah mencari rezekinya. Fasawfa yukfa, selagi dicukupi, wa yusaqu ilaih, dan dihalau itu rezeki kepadanya. Lianna Allah takaffala li talibil ilmi rizki, karena Allah menjamin bagi orang yang menuntut ilmu itu dengan rezekinya. Jadi orang tadi yang berangkat menuntut ilmu sama lawan sabilillah sampainya bulik ke rumahnya. Orang menuntut ilmu dapat pahala haji sempurna. Lalu ada yang bertakun kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kayak apa amun itu menuntut ilmu itu riya? Kayak apa ini menuntut ilmu itu riya? Artinya tujuannya di situ ada menuntut ilmu, kadang beremian badaham duduk di situ umpat. Jadi kita menjawab hum qaumun la yasqa jalisuhum, sama dapatnya juga, kan ada beda. Ini 10 nang mengaji duduk, nang ikhlas, nang murni menuntut ilmu, datang berdua, ini kada ikhlas, duduk umpat di situ juga dapat juga sama pahalanya, barakah daripada ilmu itu.
hum qaumun la yasqa jalisuhum, mereka itu kaum yang tidak akan rugi, tidak akan celaka orang yang sekedudukan dengan mereka.